Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah, nama saya Alia Azhara Utami dari SD Negeri Kedung Lumbu. Di kesempatan kali ini aku akan bercerita tentang legenda nama kampung-kampung di Kota Solo. Dengarkan ya, Kota Surakarta juga disebut Kota Solo. Dari kota ini, komponis Gesang mengubah lagu keroncong yang terkenal berjudul Bengawan Solo. Menurut beberapa orang tua, kota ini didirikan Sunan Pakubono II setelah kerajaan Kartasura hancur berantakan akibat perang. Oleh karena itu, Sunan berkenan membangun keraton yang baru letaknya di sebelah timur Kartasura. Untuk itu diutuslah beberapa punggawa untuk melihat-lihat dan mengamati mana yang cocok. Setelah pengamatan dilakukan, diusulkan kepada Sunan bahwa tempat yang tepat adalah Desa Solo, sebuah desa yang dihuni oleh Ki Gede Solo III, tetua desa itu. Gagasan itu tidak sepenuhnya diterima oleh beberapa bangsawan dan punggawa keraton. Alasannya, mereka bahwa pembangunan keraton akan mendesak tempat tinggal penduduk desa. Jika gagasan itu tetap dilaksanakan, penduduk desa harus dipindahkan dan membutuhkan uang yang cukup banyak guna bayar ganti rugi. Ada yang mengusulkan agar wilayah itu dibeli saja oleh Sunan. Dengan demikian, tidak menimbulkan rasa kurang adil. Rapat akhirnya memutuskan wilayah Solo akan dibeli dengan ganti rugi yang lebih cukup. Penduduk diminta pindah ke tempat yang lebih lega. Meski demikian, penduduk desa masih banyak yang bersungut-sungut. Hal ini dapat dimaklumi, sebab berpindah tempat tidak mudah dan merepotkan. Apalagi perpindahan itu harus diikuti dengan membuka hutan, menciptakan hunian baru, dan membangun rumah. Oleh karena itu, ada penduduk yang ingin bertahan. Cara bertahan mereka adalah dengan mengubah janji. Misalnya mereka memohon tambahan uang, begitu dipenuhi, mereka tetap tidak mau pindah. Oleh karena itu, beberapa punggawa kesal. Mereka berteriak bahwa mereka itu ibarat air di atas daun lumbu. Sejak itu, wilayah itu disebut Kedung Lumbu. Letaknya di sebelah utara Keraton Surakarta. Kesulitan itu dapat diatasi setelah Sunan mengunjungi tempat itu. Sunan menghadiahkan sejumlah tambahan uang kepada penduduk. Sunan juga berjanji jika keraton berhasil dibangun, beberapa penduduk akan diangkat menjadi abdi dalam. Untuk membangun keraton diperlukan banyak sarana. Salah satu yang penting adalah bagaimana cara menghindari banjir. Desa Solo boleh dikatakan dikelilingi Bengawan Solo yang mengalir jauh dari bermuara di Jawa Timur. Air Bengawan itu pada musim penghujan meluap hampir ke seluruh wilayah desa. Oleh karena itu memerlukan siti hinggil atau tanah tinggi untuk bagian depan keraton. Tanah itu diambil dari wilayah di sebelah barat keraton. Konon pengambilan tanah itu tidak mudah. Beberapa pekerja jatuh sakit. Menurut beberapa orang tua, wilayah yang diambil tanahnya itu disebut wingit atau banyak dihuni makhluk halus. Walaupun tampaknya hanya pepohonan bagi makhluk halus, wilayah itu sebenarnya keraton juga. Orang tua yang memiliki kesaktian dapat melihat indahnya keraton itu. Para tetua menganjurkan agar diadakan upacara menanam kepala kerbau dan sejumlah uang 400 dinar atau uang wilayah itu sebagai permohonan izin. Para pekerja merasa seakan-akan tinggal di dalam keraton yang tenteram. Mulai saat itu wilayah itu disebut keratonan. Usaha meninggikan tanah untuk menanggulangi banjir terus dilakukan. Antara lain di sebuah desa sebelah barat yang kemudian disebut keratonan itu. Desa itu tanahnya berbau wangi. Semakin digali, bau semerbak menyebar ke segala penjuru.
Beberapa pekerja kagum karenanya dan berteriak, "Inilah desa Talawangu." Akan tetapi nama itu tidak bertahan lama. Setelah selesai dibangun, desa kota Solo berubah menjadi kota. Nama Talawangi diganti Kadipala sampai sekarang. Pengganti nama itu tidak jelas alasannya. Kesimpulannya, legenda ini menunjukkan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik harus bersedia kerja keras, siap berkorban. Pelajaran lain yang dapat dipetik antara lain, untuk memperoleh tanah keraton, Sunan Pakubono II tidak ingin mengambil begitu saja. Walaupun ia seorang raja, ia ingin menunjukkan kekuasaannya dengan bertindak sewenang-wenang. Sebaliknya, beliau menunjukkan sikap terpuji. Tindakan Sunan kiranya dapat digunakan sebagai suri teladan untuk masa kini.